Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang rute perjalanan ibadah haji tahun 2024 untuk gelombang yang kedua. Bapak, Ibu, para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk gelombang pertama, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa akan diberangkatkan pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024. Sedangkan untuk gelombang yang kedua akan diberangkatkan pada tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024. Baik Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari lokasi tempat Bapak Ibu tinggal. Untuk yang gelombang kedua, tentunya Bapak Ibu calon jemaah haji sudah melaksanakan yang namanya walimatus syafar. Bapak Ibu calon jemaah haji, untuk di lokasi ini, di tempat tinggal Bapak Ibu ini, saya mengingatkan jangan sampai tertinggal 3 dokumen ini. Pertama, paspor, kemudian kartu vaksin meningitis yang berwarna kuning, kemudian kartu kesehatan jemaah haji atau KKJH. Silahkan Bapak Ibu untuk dokumen ini, paspor, kartu meningitis, dan KKJH ini, masukkan saja ke tas paspor. Kemudian yang saya ingatkan lagi, untuk kain ihram. Untuk kain ihram, baik untuk jemaah haji laki-laki ataupun wanita, itu jangan dimasukkan ke dalam koper besar. Untuk gelombang kedua, ingat, untuk gelombang kedua jangan dimasukkan ke koper besar. Kenapa demikian? Koper besar ini nanti 1 atau 2 hari atau 3 hari sebelum keberangkatan itu sudah diserahkan ke Kemenag dan akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Ingat, ke dalam bagasi pesawat. Kalau sudah ada di bagasi pesawat, itu tidak bisa diambil kembali. Nah, kenapa jangan dimasukkan ke koper besar? Bapak Ibu para calon jemaah haji untuk yang gelombang kedua, pakaian ihramnya nanti sudah mulai dipakai di embarkasi. Ingat, kain ihramnya nanti akan mulai dipakai di embarkasi. Karena gelombang yang kedua ini nanti setelah tiba di Jeddah, nanti bandaranya bandara Jeddah, Bapak Ibu para calon jemaah haji akan melaksanakan yang namanya umroh wajib. Ingat ya, jangan ditaruh di koper besar. Taruhlah di koper kecil saja. Baik Bapak Ibu calon jemaah haji. Setelah waktu keberangkatan tiba, maka Bapak Ibu akan berangkat dari rumah ke kota tempat tinggal Bapak Ibu untuk pelepasan, untuk pemberangkatan awal. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di wilayah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke gedung atau aula atau biasanya ada gedung dakwah juga di situ. Nanti di situ ada prosesi pelepasan. Nah, ingin saya sampaikan bahwa nanti selama di Arab Saudi, selama di perjalanan, keberangkatan maupun di sana, Bapak Ibu calon jemaah haji akan ditemani oleh 5 orang petugas plus petugas haji daerah. Siapa saja petugas yang akan menemani Bapak Ibu sekalian itu? Pertama adalah ketua kloter, kemudian ada pembimbing ibadah, kemudian ada 3 orang tim kesehatan yang terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Nah, itulah yang akan menemani Bapak Ibu sekalian. Ditambah pula nanti ada ketua rombongan sama ketua-ketua regu. Setelah acara pelepasan jemaah haji, maka jemaah haji akan naik ke bis.
Setelah naik di bis, sesuai dengan rombongannya ya. Sesuai dengan rombongannya, ada rombongan 1 sampai dengan rombongan 10 mungkin. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji masuk ke bis, nanti akan berangkat dari kota asal menuju ke embarkasi. Nah, di situ di perjalanan akan dikawal oleh Pak Polisi, supaya perjalanannya lancar dan aman. Baik, setelah tiba di embarkasi, maka Bapak Ibu para calon jemaah haji akan diterima oleh panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di embarkasi. Kemudian akan masuk ke aula dan di situ nanti akan ada arahan singkat dari petugas penyelenggara ibadah haji yang ada di embarkasi. Dan Bapak Ibu calon jemaah haji juga nanti akan mendapatkan living cost, uang tinggal selama di sana. Kalau tahun-tahun dulu itu sekitar 1.500 real, tapi sekarang konon kabarnya adalah 750 real, tapi nanti silahkan dikonfirmasi kembali. Setelah selesai penerimaan dan arahan-arahan singkat, maka para calon jemaah haji akan masuk ke kamarnya masing-masing yang sudah ditetapkan. Dan di situ para calon jemaah haji juga akan mendapatkan pemeriksaan oleh tim KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, untuk menilai kelaikan terbang atau tidaknya para calon jemaah haji. Nah, selesai diperiksa, nanti Bapak Ibu calon jemaah haji tunggu arahan-arahan selanjutnya ya dari panitia penyelenggara. Biasanya nanti karu-karomnya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu calon jemaah haji. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji ketika akan tiba pemberangkatan, nanti Bapak Ibu calon jemaah haji setelah ada instruksi akan biasanya dari pembimbing ibadah atau ketua rombongan atau ketua regunya atau dari KBIH-nya untuk mengenakan kain ihram di embarkasi. Ya, silakan Bapak Ibu calon jemaah haji memakai kain ihram di embarkasi dan belum niat, ingat hanya memakai kain ihram saja. Ya, kain ihramnya dipakai, nanti setelah ada instruksi, nanti jangan khawatir, ini kapan, nanti akan diinformasikan. Pakai kain ihram untuk laki-laki dan wanita. Nah, sementara nanti akan ada juga pemeriksaan barang-barang dan Bapak Ibu calon jemaah haji untuk masuk ke X-ray. Nanti akan dimasuk ke X-ray, termasuk koper kecilnya dan tas tentengan, kemudian Bapak Ibu calon jemaah haji. Nah, ini tentunya sudah memakai kain ihram tuh. Sudah memakai kain ihram. Nah, setelah dinyatakan clear, aman, tidak ada barang-barang yang bisa membahayakan, maka Bapak Ibu calon jemaah haji akan naik ke bis. Ingat, itu baru pakai baju saja, belum niat apa-apa ya, Bapak Ibu calon jemaah haji. Belum niat apa-apa. Ketika sampai di bis, silahkan duduk sesuai dengan rombongannya dan nanti akan diberangkatkan ke bandara tempat Bapak Ibu tinggal. Apakah di Bandara Kertajati, Soekarno-Hatta, di Medan, dan lain sebagainya. Nah, nanti setibanya di bandara, ini ingat nih, Ibu Bapak Haji sekarang bayangkan aja, sedang memakai kain ihram tapi belum niat. Jadi larangan-larangan ihram itu belum berlaku, tapi tetap aja. Jadi kita harus berserah diri, jangan tetap dijaga yang hal-hal yang tidak baik ya. Nah, setelah tiba di bandara, silahkan duduk. Nanti tidak ada X-ray lagi, itu pengalaman saya. Tidak ada pemeriksaan X-ray lagi, itu tinggal menunggu keberangkatan saja. Masuk, kemudian masuk ke dalam pesawat. Nah, silahkan duduk sesuai dengan nomor kursinya. Nanti kalau misalkan tempat duduknya terpisah dengan suami, istri dengan suami terpisah, atau suami dengan istrinya terpisah, atau dengan saudaranya, ataupun dengan rombongan atau regunya, jangan panik, silahkan duduk saja. Nanti tidak akan lepas dari rombongan, nanti akan sama-sama. Silahkan duduk, kemudian nanti akan diberangkatkan tuh. Nah, ini gelombang kedua ini ada kekhususan. Nanti selama di perjalanan, di dalam pesawat, ini Bapak Ibu calon jemaah haji bayangkan, di dalam pesawat nanti akan ada pengumuman, nanti akan melintasi yang namanya daerah Yulamlam.
yang ada di pesawat tuh nanti akan yulamlam di situ. Nah, nanti akan beberapa menit sebelum ke situ nanti sudah diingatkan. Nah, di situ siap-siap ya Bapak Ibu calon jemaah haji, nanti akan dipimpin, akan diumumkan oleh pembimbing ibadah haji atau KBIH-nya untuk mulai niat. Nah, saya ingatkan kembali yang jangan pakai celana dalam ya, yang laki-laki mohon maaf, ini sudah dibuka ya. Sudah dibuka celananya. Celananya sudah dibuka. Jadi hanya kain ihramnya aja 2 kain ya. Jadi ini kita akan melaksanakan niat untuk umrah wajib karena hajinya nanti haji tamatu kalau yang berniat haji tamatu. Nah, pas melewati daerah Yulamlam, maka disitulah akan berniat labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Nah, itu dibacakan. Nah, setelah itu terus nanti masih di dalam pesawat nih. Jaga Bapak Ibu, itu larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku. Ingat, di pesawat itu biasanya dingin, jangan sampai karena dingin kain ihramnya nanti ditutupkan ke kepala, itu tidak boleh menutup kepala ya, itu larangan ihram. Baik, kemudian landing pesawatnya tibalah di Bandara Jeddah. Nah, nanti di Bandara Jeddah Bapak Ibu calon jemaah haji, King Abdul Aziz namanya, King Abdul Aziz nanti akan diterima oleh panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di Bandara Jeddah. Nah, di situ nanti ada pemeriksaan dulu. Setelah selesai pemeriksaan, nah nanti biasanya yang suka rame-rame itu ketika mencari koper tuh. Nah, Bapak Ibu jemaah haji yang lansia-lansia, silakan duduk saja. Nanti tolong dibantu ya. Nanti untuk yang jemaah haji yang masih muda, yang masih sehat untuk mencarikan kopernya yang jemaah haji yang lansia gitu ya. Kalau kopernya itu koper besar juga ada di situ. Silakan kalau ketemu ya sudah, berarti sudah ada nih. Tapi kalau tidak ketemu, jangan panik Bapak Ibu sekalian, nanti akan ketemu lagi di hotel ya. Nah, kalau misalkan petugas hajinya mengatakan, Pak Haji masuk ke bis, silakan aja masuk ke bis ya. Walaupun nanti misalkan, aduh belum ketemu nih, masuk saja ke bis. Nanti insya Allah koper besarnya juga setelah tiba di hotel nanti akan ada ya, Bapak Ibu calon jemaah haji. Baik, ini ingat kita lagi berikhram nih, lagi sudah berikhram. Jadi larangan-larangan ikhram jangan sampai dilanggar. Terkadang ada saja hal-hal yang menjengkelkan. Nah, ini ya, tahan, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak bagus ya. Wala jidala wala fusuqa ya, itu apa ya nanti. Jadi kita jangan sampai bertengkar, jangan sampai marah-marah dan lain sebagainya. Ya, misalkan marah karena apalah itu, karena kita lagi berikhram. Nah, silakan masuk ke bis, bisa sesuai dengan rombongannya. Sesuai dengan rombongannya, ada bis 1, bis 2, bis 3, sampai bis 10 mungkin di sana. Kemudian duduk. Setelah duduk di bis untuk keberangkatan menuju kota Mekah. Itu tidak lama Bapak Ibu jemaah haji, tidak lama. Mungkin 2 jam juga kurang ya nanti akan menuju ke kota Mekah. Duduk. Nah, biasanya nanti ada petugas penyelenggara ibadah haji bandara yang akan naik ke bis, mengucapkan selamat datang kepada para ibu calon jemaah haji dan mengecek jumlahnya udah bener nggak. Nah, nanti di situ. Dan kita juga biasanya dapat makan tuh dibagi tuh makan di dalam bis. Silakan dimakan saja kalau misalkan Bapak Ibu sudah lapar sambil menunggu perjalanan ya. Seperti itu. Nah, setelah masuk semua, nanti bis akan berangkat menuju hotel yang ada di Mekah. Nah, setibanya di hotel, nanti ada panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di Mekah. Bapak Ibu akan disambut. Kemudian nanti silahkan duduk saja di lobi hotelnya ya. Nanti biar ketua kloter, pembimbing ada petugas kesehatan yang kerja tuh. Nanti yang kerja biar itu untuk menunggu pembagian kunci kamar. Nanti ketua kloter dengan ketua rombongan mungkin nanti akan mengatur kamarnya yang sudah dipersiapkan gitu. Nah, setelah selesai nanti kunci kamarnya Bapak Ibu calon jemaah haji silakan masuk ke kamar. Nah, masih masuk. Nah,
Di mana tuh koper besar? Biasanya koper besar itu sebelum tiba jemaah haji sudah ada di situ. Atau ada juga yang nyusul-nyusul. Biasanya sudah ada di situ. Nah nanti ketua regu ya sama ketua rombongan silahkan untuk mengambil, untuk mencari koper-koper anggotanya. Di situ akan dicari, kemudian kalau sudah ketemu baru dimasukkan ke kamar. Nah ini Bapak calon jemaah haji masih berihram, mau niat umroh nih. Nah, setelah istirahat dulu sebentar di kamar, mungkin jaga larangan-larangan ihram. Saya ingatkan kembali jaga larangan-larangan ihram. Nah, nanti ada tibalah pengumuman mungkin dari ketua rombongannya, dari pembimbing ibadah haji atau dari pembimbing KBIH-nya masing-masing untuk melaksanakan umroh wajib. Nanti Bapak Ibu jemaah haji, Masya Allah, turun, saya kadang-kadang merinding nih, turun dari hotel dengan berpakaian ihram untuk menuju yang namanya Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib. Tinggal apa tadi niat sudah, kemudian setelah niat nanti kita akan melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul. Nah, nanti Bapak Ibu duduk, turun, nanti secara berombongan akan ke Masjidil Haram. Biasanya nanti akan naik bis, namanya bis yang sudah disediakan. Mohon maaf, ini bis yang sudah disediakan untuk menuju ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu tibalah di Masjidil Haram, Bapak Ibu akan berangkat menuju masjid, kemudian masuk membacakan sholat masuk Masjidil Haram. Silahkan ada buku-buku panduannya, panduan doa ibadah haji. Masuk Bapak Ibu, bayangkan masuk ke masjid lurus terus. Kita tibalah melihat yang namanya Ka'bah. Bapak Ibu calon jemaah haji akan melihat Ka'bah di situ. Biasanya menangis melihat Ka'bah, kemudian berdoa ketika melihat Ka'bah. Baitullah yang selama ini kita menghadap ke situ sekarang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Masya Allah. Setelah itu Bapak Ibu haji akan turun ke bawah, kemudian mulailah melaksanakan tawaf. Nanti akan dibimbing oleh pembimbing ibadahnya. Nanti pas ada lampu hijau di sebelah kanan Bapak Ibu calon jemaah haji di atas itu lihat saja. Nah pas itu Bapak Ibu calon jemaah haji mulai berniat dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar sambil menengok ke arah Ka'bah, kepalanya saja kecup Bismillah Allahu Akbar, kecup Bismillah Allahu Akbar, mulai jalan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus muter 1 putaran, 2 putaran, sampai 7 putaran selesai. Maka setelah selesai 7 putaran, nanti akan ke pinggir dan nanti akan berdoa di makam di belakang makom Ibrahim. Ingat, makom itu bukan makam atau kuburan. Itu adalah tempat, jadi tempat telapak kakinya ya, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Itu ada ada bekas telapak kakinya. Kemudian di belakang makom Ibrahim ini berdoa. Sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, kemudian berdoa di situ. Silahkan Bapak Ibu calon jemaah haji berdoa, mohon apa saja, mohon ampunan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, doa-doa apapun itu tempat mustajab. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai berdoa di makam Ibrahim, kemudian Bapak Ibu calon jemaah haji nanti agak ke belakang lagi, nanti disunatkan dulu untuk minum air jam-jam. Nah, di belakang itu ada air jam-jam, silahkan minum, silahkan kemudian berdoa. Doa minum air jam-jam, silahkan dibaca saja kalau nggak bisa di buku panduan ibadah haji. Selesai minum air jam-jam, kemudian agak naik sedikit biasanya, naik ke sedikit, nanti akan tiba di Bukit Sofa. Nah di Bukit Sofa ini kembali Bapak Ibu calon jemaah haji berdoa, nanti akan dibimbing oleh pembimbing ibadahnya menghadap ke Ka'bah. Berdoa di Bukit Sofa, setelah selesai berdoa, maka mulailah start untuk melakukan sa'i. Dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1, Marwah ke Sofa 2, jadi 7 kali.
Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Marwah Sofa 3. Jadi nanti sampai 7 nanti akan berakhir di nanti kita berdoa dan tahalul, menggunting rambut ya dengan cara menggunting rambut salah satunya. Nah, di nanti pas selesai itu pengalaman saya itu ada yang menawarkan gunting. Haji, haji, haji katanya. Ada anak-anak, kemudian ada wanita-wanita yang bercadar, berpakaian hitam di situ yang menawarkan gunting. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, kalau saran saya sebaiknya jangan, sebaiknya jangan. Bawa aja gunting sendiri ya, nanti gunting sendiri, bawa saja. Mungkin ada teman-teman yang bawa gunting. Nah itu kenapa jangan? Biasanya nanti kita diminta bayaran dan bayarannya lumayan mahal gitu. Kalau ukuran bisa mungkin 20 real, 25 real itu ya. Suka mintanya gede-gede itu seperti itu. Kalau nggak dikasih ngomel-ngomel, pengalaman saya seperti itu. Jadi sebaiknya gunting aja sendiri. Setelah tahalul, udah selesai Bapak Ibu calon jemaah haji. Pulanglah ke hotel kembali, ganti pakaian, mungkin mandi, selesai ya. Ibadah umroh wajibnya untuk gelombang yang kedua. Nah, setelah itu apa? Nah, sambil menunggu wukuf, Bapak Ibu calon jemaah haji melaksanakan kegiatan-kegiatan selama di Mekah. Ada yang melaksanakan umroh sunat, mungkin nanti dengan KBIH-nya masing-masing atau dengan rombongannya masing-masing, itu melaksanakan umroh sunat. Biasanya kalau umroh sunat ini nanti ngambil mikotnya, ada yang di Tanim atau di Masjid Aisyah, kemudian ada di Ji'rona, kemudian nanti ada juga di Hudaybiyah ya. Itu jauh kalau Hudaybiyah nanti ngambilnya. Nanti mungkin ada ziarah-ziarah ya. Jadi selama menunggu itu biasanya jemaah haji ada yang sholat di haram, kemudian iktikaf, ngaji, ada yang tawaf sunat dan sebagainya sambil menunggu prosesi ibadah haji. Kemudian ada ziarah-ziarah juga ya. Selama di Mekah itu ada yang ke Jabal Nur. Jabal Nur ini tempat di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau saya selama bertugas itu baru sekali ya ke Jabal Nur itu untuk ke Gua Hiro tahun 2004. Udah lama ya. 2004 waktu itu saya memang sebagai petugas penyelenggara ibadah haji yang dari pusat waktu itu dari Kemenag ya dari sebagai dokter aspiran namanya waktu itu. Jadi cuman satu kali lumayan jauh gitu ya ke atas. Tapi saya lihat di YouTube YouTuber Arab itu sekarang ini sudah ada jalannya, itu sudah ada jalan gitu yang memang bagus gitu jalannya, mungkin tidak terlalu menanjak dan sebagainya. Itu ke Gua Hiro. Nanti bisa. Kemudian ke Jabal Thur. Jabal Thur ini tempat ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar itu masuk ke gua itu dan waktu itu dikejar, kemudian nanti ada sarang laba-laba ya yang melindungi beliau dengan Sayyidina Abu Bakar itu sehingga tidak ketemu tuh seperti itu. Itu di Jabal Thur. Kemudian nanti ada percetakan Al-Qur'an mungkin ya di situ. Kemudian nanti ada mungkin ziarah-ziarah yang lainnya selama menunggu. Ada juga yang ke Jeddah tuh, yang ke Jeddah untuk City Tour. Nah di Jeddah itu ada kornis dan balad ya tempat wisata mungkin di situ. Dan ada bakso juga di situ, itu ada di situ ya. Itu biasanya jemaah haji menyerbu ke situ atau biasanya nanti setelah hajian itu gimana situasinya saja. Nah, ketika tibalah waktu untuk prosesi ibadah haji yaitu diantaranya adalah wukuf tanggal 14 Juni. Kita tahu wukufnya itu hari Sabtu 15 Juni 2024. Nah, tanggal 14 Juninya nanti Bapak Ibu calon jemaah haji akan diberangkatkan dengan menggunakan bis untuk menuju ke Arafah. Nah, persiapan sebelumnya di hotel Bapak Ibu calon jemaah haji sudah mandi, kemudian memakai kain ihramnya di hotel di Mekah. Pakai kain ihramnya
Silahkan sebelum niat nih, sebelum niat Bapak Ibu calon jemaah haji bisa pakai wangi-wangian dulu, pakai roll on, pakai minyak wangi dan sebagainya. Silahkan, itu boleh selama sebelum niat. Nah, setelah itu Bapak Ibu calon jemaah haji kemudian sholat sunat ikhram 2 rakaat, kemudian nanti akan berniat untuk melaksanakan haji. Nah, biasanya nanti niatnya itu dipandu ya oleh pembimbing ibadahnya. Dengerin aja pokoknya, jangan dulu niat nanti. Silakan niat. Nanti ada yang niatnya setelah duduk di bis, mungkin nanti berniat sama-sama ya. Kalau misalkan kalau saya sih kalau niatnya nanti saja nunggu instruksi pembimbing ibadah haji kapan nih niatnya. Oh, nanti niatnya di bis, nanti di bis aja nanti di sebelum berangkat. Nah, itu ya. Tanggal 14 Juni. Nah, masuklah nanti ke Arafah. Nah, setelah sampai di Arafah, nanti akan ditempatkan di tenda-tenda Arafah sesuai dengan kloternya, sesuai dengan kloternya. Nah, di tenda Arafah inilah apa kegiatannya? Itu belum wukuf tuh tanggal 14 ini. Kita hanya menunggu waktu wukuf saja. Jamaah haji itu sangat panas ya. Jangan sampai jamaah haji keluyuran, nanti nyasar-nyasar juga gitu di situ. Silahkan duduk saja ya. Kalau misalkan mau keluar jangan jauh-jauh dari tenda. Duduk, kemudian yang saya ingatkan pula ya, Bapak Ibu calon jemaah haji, ini pengalaman saya. Banyak jemaah haji yang tersesat itu setelah sepulang dari toilet. Nah, udah ngantri, biasanya ngantri itu. Pas pulang lagi lupa gitu. Tendanya yang mana? Akhirnya tersesat tuh, hati-hati. Terutama untuk lansia-lansia itu tolong Bapak Ibu calon jemaah haji temenin kalau mau ke toilet itu. Temenin ya, temenin. Ini insya Allah jadi ladang amal ibadah Bapak Ibu calon jemaah haji. Temenin ke toilet jangan sendirian. Ada temennya, ada mungkin 2 atau 3 orang untuk menemani ke toilet. Nah, itu saja ingatkan ya. Kemudian tibalah tanggal 15, di situ kita duduk berzikir, jadi aktivitasnya tidak terlalu banyak jalan ya, hanya duduk dan berzikir. Nah, ada nanti tibalah waktunya wukuf, nanti ada khutbah wukuf. Biasanya masing-masing tenda ada khutbah wukufnya, dikoordinir seperti itu. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji setelah wukuf nanti menjelang sore, menjelang maghrib, itu jemaah haji akan diberangkatkan menuju ke Muzdalifah dengan menggunakan bis. Nah, setibanya di Muzdalifah, Muzdalifah ini di ruang terbuka, di ruang alam terbuka. Jadi Bapak jemaah haji kegiatannya apa? Nanti ngambil batu ya, batu kerikil, kemudian istirahat. Ya, berapa batu kerikil yang akan diambil? Kalau diniatkan untuk napar, ada napar awal, ada napar sani. Nanti coba lihat ya napar awal. Jadi kalau napar awal itu setelah tanggal 12 ya itu akan kembali ke hotel dari Mina itu. Sedangkan napar akhir, napar sani itu tanggal 13 baru kembali ke hotelnya. Berapa jumlahnya? Itu sekitar 70 batu kerikil ya kalau sampai napar sani. Kalau misalkan napar awal kurangi aja menjadi 21, kurangi 21 ya, 21. Nah, setelah itu, setelah di Muzdalifah kita istirahat dulu. Setelah lewat tengah malam, jemaah haji akan diberangkatkan dari Muzdalifah menuju ke Mina ya. Nanti dari Muzdalifah menuju ke Mina itu masih udah masuk tanggal 16 ya, udah lewat tengah malam menuju ke Mina. Nah, saya ingin sampaikan juga pengalaman saya berhaji. Waktu itu saya tidak di Muzdalifahnya, tidak di alam terbuka, tapi langsung ke tenda. Loh, mana Muzdalifahnya? Ternyata itu kita lokasinya, tendanya itu ada di Mina Jadid. Jadi Mina yang mengalami perluasan sampai ke Muzdalifah. Jadi pada saat tanggal itu, tanggal 15 ya, itu masih dianggap Muzdalifah. Jadi Muzdalifah, jadi butuh apa? Ngambil batunya ya di situ di sekitar tenda kita di Mina itu. Nah, setelah tengah malam, lewat tengah malam itu jadi Mina gitu. Jadi tendanya di situ. Dan memang dari Mina Jadid itu ke tempat Jamarat itu cukup jauh, sekitar 7 kilometer. Jadi kalau bolak-balik 14 kilometer, lumayan cukup jauh. Makanya kadang-kadang ada jemaah haji juga
yang waktu itu yang tinggalnya di Mahbazin ya, itu lebih baik dari hotel. Jadi pulang lagi ke hotel tuh, tidak di tenda karena lebih dekat seperti itu. Itu silakan saja untuk hal-hal seperti itu konfirmasi dengan pembimbing ibadahnya ya. Nah, kembali ke Musdalifah, mohon maaf. Dari Musdalifah kita berangkat lewat tengah malam menuju ke Mina menggunakan bis. Tiba di Mina, silahkan masuk Bapak Ibu ke tendanya masing-masing, posisikan dulu, jangan terburu-buru. Nah, nanti tunggu instruksi dari pembimbing ibadahnya, kapan nih waktunya melempar jumrah akobah, gitu ya. Melempar jumrah. Nah, pada tanggal 16 ini atau tanggal 10 Zulhijjah ya, tanggal 10 Zulhijjah ini yang dilempar hanya melempar jumroh akobah saja. Jadi ula, wusto itu dilewat, tidak dilempar. Akobah saja sebanyak 7 kali lemparan. Nah, waktunya kapan? Tunggu instruksi dari pembimbing ibadahnya ya. Nanti ya, kapan waktu melemparnya. Nanti akan secara berombongan menuju jamarat untuk melempar jumroh akobah. Nah, setelah biasanya gini Bapak Ibu calon jemaah haji. Nah, setelah melempar jumrah akobah ini, ada yang tahalul awal, ada yang melanjutkan untuk melakukan tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Jadi lempar jumrah akobah langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, kemudian sa'i tahalul ya. Jadi tawaf ifadah. Jadi itu jadi mereka udah selesai itu seperti itu. Nanti silakan koordinasi saja dengan pembimbing ibadahnya. Ada juga yang setelah lempar jumrah akobah ini tahalul awal. Jadi dia sudah bebas tuh memakai baju biasa. Biasanya kalau saya ketika melempar jumrah akobah ini, saya sudah siapkan baju ganti tuh karena udah beberapa hari ini mungkin. Nah, setelah melempar jumrah akobah nanti saya cari tempat, saya buka kain ihramnya. Biasanya yang atasnya saja saya ganti dengan kaos ya, tapi bawahnya masih pakai kain ihram untuk pulang seperti itu. Karena kita sudah boleh itu tahalul awal. Jadi tahalul awal ini sudah diperbolehkan kecuali satu. Kalau belum menyelesaikan secara keseluruhan, tidak untuk yang sudah suami istri, tidak boleh berhubungan badan. Kemudian kembalilah ke Mina kembali. Nah, besoknya tanggal 11 kita melempar lagi, melemparnya ula, wusto, akobah. Jadi tiga-tiganya dilempar. Ula dulu 7 kali lemparan, kemudian wusto 7 kali lemparan, dan akobah 7 kali lemparan. Pulang lagi ke Mina. Besoknya tanggal 12 lempar lagi sama seperti itu. Nah, kalau niatnya napar awal, setelah melempar tanggal 12 ini, sebelum terbenamnya matahari, harus sudah meninggalkan kota Mina. Nah, itu namanya napar awal. Nanti silahkan Bapak Ibu calon jemaah haji kembali ke Mina. Tapi kalau napar tsani, jangan dulu pulang ke hotel. Nanti masuk lagi pulang lagi ke tenda Mina, kemudian tanggal 13-nya melempar kembali. Nah, setelah melempar kembali, nanti Bapak Ibu calon jemaah haji sebelum matahari terbenam, maka akan pulang ke hotel. Kemudian setelah di hotel, nah ini yang belum tawaf ifadah nih, kemarin terima kasih ya subscriber saya, kapan tawaf ifadohnya? Nah, tadi kan ya ada yang langsung tawaf ifadah setelah melempar akobah. Nah, yang belum melempar jumrah, yang belum tawaf, mohon maaf, yang tawaf ifadah, nah, silahkan nanti untuk menyelesaikan melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu udah selesai tuh prosesi ibadah hajinya. Nah, untuk gelombang yang kedua tinggal menunggu kemana? Ke Madinah ya. Nanti untuk ke Madinah ya. Nah, dari hotel nanti akan berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Jaraknya sekitar 500 kilometer dan perjalanannya ditempuh sekitar ya 5-6 jam lah ya. 5-6 jaman lah untuk menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji setibanya di Madinah, Masya Allah, nanti silahkan tunggu dulu untuk pembagian kamar seperti biasa, kemudian masuk ke kamar. Nah, setelah masuk ke kamar, nanti tibalah nanti akan melakukan apa saja nih di Madinah. Ada arba'in ya,
Arba'in. Kapan mulainya Arba'in? Nanti tunggu saja instruksi dari pembimbing ibadahnya di ketua rombongan yang biasanya sudah dapat informasi. Misalkan Bapak Ibu tiba di Madinahnya itu asar nih, kata pembimbing ibadahnya mulai Arba'innya dihitung dari maghrib bisa saja, atau dihitung mulai isya, itu bisa saja nanti. Nah, akan melakukan Arba'in. Berapa lama tinggal di Madinah? Itu 8 harian ya, 8 harian. Nah, kegiatannya melakukan sholat Arba'in, berziarah ke makam Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, makamnya Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian ada makamnya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ada makamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian di sekitar lokasi Madinah itu juga ada yang namanya baqi', pekuburan-pekuburan. Biasanya dekat, kalau kita ada kubah hijau tuh, nanti kalau kita ngadap sholat nih ke dengan kalau hadapan sholat, kita menghadapan sholat, nanti kalau dari kubah hijau itu ke sebelah kiri nanti ada pemakaman baqi'. Ada yang bisa masuk nantinya ke pekuburan, ada yang memang tidak bisa masuk. Dan khusus untuk perempuan itu tidak gitu ya, seperti itu biasanya tidak, hanya melihat saja mungkin dari ini. Kemudian apalagi nanti kita akan melaksanakan ziarah-ziarah ke Jabal Uhud, kemudian ke Masjid Quba, kemudian ke Masjid Qiblatain, ke Hondak, kemudian nanti ke Pasar Kurma juga ya di situ. Nah, setelah selesai nih Bapak Ibu calon jemaah haji di Madinah, hari ke-8, hari ke-9-nya pulang. Nah, pulangnya dari mana? Pulangnya dari Bandara Amir Muhammad di Madinah. Tidak balik lagi ke Bandara King Abdul Aziz. Pulangnya dari Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah. Nanti akan diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad untuk menuju bandara tempat Bapak Ibu tinggal di tanah air. Nah, setelah itu tibalah di bandara tanah air, nanti akan diterima oleh panitia penyelenggara ibadah haji yang ada di tanah air, lalu nanti akan masuk ke debarkasi dulu, nanti mungkin ada air jam-jam tuh, dibagikan air jam-jam. Biasanya kita dapat air jam-jam itu sekitar 5 literan ya. 5 liter kompan atau jerigen ya itu namanya. Nah, setelah itu akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji kota asal, nanti akan masuk ke bis itu yang sudah dipersiapkan untuk pulang ke kotanya masing-masing. Kemudian nanti tiba di tempat lokasi kota asal, penjemputan itu tidak ada prosesi apa-apa lagi tuh. Udah tetangga saudara-saudara itu ngambil koper jemaah haji dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke kendaraan Bapak Ibu calon jemaah haji, kemudian pulang ke rumah. Nah, itu udah selesai itu. Nah, itu sudah selesai. Dan mungkin jangan lupa ya, nanti 14 hari setelah keberangkatan, setelah pulang di tanah air, lapor juga ke puskesmas tuh ya, untuk melaporkan kondisi Bapak Ibu calon jemaah haji untuk diperiksa kembali kondisi fisiknya. Nah, itu saja, mungkin ini durasinya lumayan 38 menit ya saya menyampaikan hal ini. Oh iya, tadi kapan damnya, nanti karena hajinya tamatu ya, nanti ada dam ya, dam di situ, silakan waktunya kapan. Nah, biasanya menjelang proses ibadah haji, tapi tanyakan saja ke pembimbing ibadahnya, biasanya sudah dikoordinir. Baik Bapak Ibu calon jemaah haji, itu saja yang ingin saya sampaikan, durasinya cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu like, komen, dan share, dan subscribe juga ya untuk kemajuan channel saya ini. Dan semoga ini jadi ladang amal ibadah kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan kepada calon jemaah haji tahun 2024, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselamatan, hajinya makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.